Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya, sudah dekat masa ibadah haji. Ini udah bulan Zulqa'dah, udah tengah nih Buya kan? Iya, sedikit lagi ibadah haji, tentu ada Idul Adha kan? Ada Idul Kurban. Nah, itu ibadah haji mesti udah pada berangkat nih ya, Indonesia nih. Betul. Kan? Udah banyak biasanya, tapi kan sekarang enggak memberangkatkan Indonesia ini sekarang ya. Iya. Enggak berangkat haji. Nah, ini bagaimana pula tentang korban di masa ini sekarang masa pandemi ya. Iya. Nah, nanti orang kumpul-kumpul, ada pembatasan atau apanya kan gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Satriawan. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali untuk bicara tentang haji dan korban ya. Haji dan korban. Pertama juga kita sapa dulu para pemirsa kita, sahabat-sahabat yang berada di mana saja. Mudah-mudahan kita selalu berikan Allah SWT kekuatan dan kesehatan. Amin. Selanjutnya barangkali Pak sebagai umat, sebagai bangsa, kita perlu menyampaikan rasa prihatin kita ya pada saudara kita yang sesuai jadwal sebetulnya tahun ini berangkat nih, karena sudah dapat seatnya, sudah apa semua, sudah selesai, sudah lunasi pembayarannya, tapi ya tidak bisa berangkat ya. Jadi ya kita harapkan tentu mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini nggak jadi berangkat, ya insya Allah ada kesabaran dan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan nanti pada tahun 2021 insya Allah bisa berangkat. Amin. Jadi jangan sampai ada yang meninggal dulu ya, tapi kita nggak tahu ya, karena soal meninggal kan Allah Ta'ala. Tapi mudah-mudahan pemerintah konsisten bahwa yang sudah terdaftar dan sudah memang aja jadwal berangkat tahun ini, insya Allah akan bisa berangkat nanti secara utuh pada tahun haji, musim haji tahun 2021 ya. Kemudian barangkali kalau persoalan fikihnya sudah bisa difahami ya, bahwa memang untuk berangkat haji itu kan ada syarat keamanan, kesehatan. Dalam perjalanan itu kan perlu. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ini pandemi itu untuk malah seluruh dunia, ya ini barangkali tidak memenuhi syarat ya untuk berangkat. Jadi memang secara fikih ini udzur syar'i ini, bahwa tidak berangkat ini bukan hanya keputusan politik, bukan keputusan pemerintah nih, tapi ini memang keadaan memang tidak memungkinkan untuk berangkat. Sehingga Allah SWT Al-Quran mengatakan, walillahi ala nasi hujul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sekarang ini berarti istita'ahnya ya mungkin dari segi keamanan, kesehatan, dan juga dari segi harta benda itu memang tidak aman, dan itu secara fikih barangkali putusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan tahun ini termasuk keputusan yang dapat difahami ya oleh masyarakat dan oleh Muslim di Indonesia. Kemudian barangkali kalau soal kurban, nah jangan sampai kemudian ada juga berpikir nih haji nggak jadi, kurban nggak jadi juga nih. Oh nggak begitu. Ya kurban itu adalah sesuatu yang tidak terkait secara langsung dengan haji. Kalau misalnya orang haji seperti tamattu dia berkorban, memang itu harus dilaksanakan di Jabal Kurban di Mekah. Tapi kalau misalnya yang tidak pergi naik haji, maka korbannya tidak perlu menunggu di sana harus ada haji. Tapi kita pun harus tahu bahwa di sana tetap ada haji ya, terbatas ya. Terbatas. Nah, begitu juga Arafahnya juga tetap ada, kita juga ada puasa Arafahnya juga ada. Nah persoalan sekarang adalah bagaimana kemudian ketika memang pada saat menghadapi pandemi COVID ini,
memang banyak sekali masyarakat yang terdampak secara ekonomi gitu. Ya barangkali kalau kita mencoba menghitung secara angka, mungkin pertambahan jumlah penduduk atau miskin, yang miskin itu mungkin frustasi makin banyak. Ya, mungkin banyak. Turun jadi miskin. Ya, miskin. Yang kaya jadi menengah. Menengah. Jadi ya, kenapa? Karena memang mereka tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, karena ada sanksi sosial, ada stay at home, mereka tidak bisa bekerja. Malah banyak pabrik juga yang tutup, banyak yang di PHK-kan, banyak yang dirumahkan. Ini memang persoalan yang cukup besar. Dan mungkin kalau secara ekonomi itu yang terdampak itu luar biasa. Mungkin yang secara, apalagi misalnya kita ini tidak karantina wilayah yang sepenuhnya. Ya, artinya apa? Artinya pemerintah juga memberikan santunan, memberikan bantuan seperti yang kita lihat banyak sekarang ini, tapi tidak sepenuhnya gitu. Jadi oleh karena itu memang bahwa banyak masyarakat yang terdampak. Ya. Nah pertanyaannya adalah ketika banyak masyarakat terdampak ini, bagaimana kurban? Nah ini pertanyaannya. Kurban itu gimana? Apakah misalnya kita nggak perlu kurban, kemudian semua kita fokuskan untuk membantu COVID ini? Nah ini memang menjadi satu pembicaraan yang cukup luas. Di sini saya ingin menyampaikan begini, bahwa kurban adalah merupakan syiar Allah SWT. Ini yang penting kita pahami. Karena Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 32 ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi dzalika wa may yu'azzim syiarallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ini Allah SWT mengatakan itu demikian, itu perintah Allah itu, barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah Ta'ala, maka sungguhnya itu adalah bukti daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Ada perintah haji, di dalamnya ada juga kurban, itu semua ada syiar Allah. Min sya'airillah, dari syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan orang yang membesarkan dan mengagungkan, menegakkan syiar Allah itu adalah merupakan bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dalam kurban itu ada kesetiaan, ada keikhlasan, ada pengorbanan, ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa kurban jangan dilihat sebagai sebuah bentuk ya pesta pora makan daging, bukan. Ya, korbannya itu merupakan sebuah syiar Allah Taala yang itu waktunya sekali setahun, dan waktunya itu pada waktu Idul Adha dan pada hari tasyrik itu, yang 3 hari itu. Ya tidak. Berarti di luar itu tidak ada korban namanya. Kalau ada misalnya bapak nyembelih misalnya kambing atau sapi, ya di luar waktu itu namanya tidak korban. Namanya. Sebelum sholat juga tidak korban. Jadi ini saya ingin menjelaskan bahwa korban itu sendiri, kalau kita lihat misalnya dari perspektif Tarjih Muhammadiyah, ini ibadahnya ibadah apa ini? Ibadah khusus atau ibadah umum? Nah, karena Tarjih itu menjelaskan, memberikan ta'arif tentang ibadah. Mahiyal ibadah. Nah, lalu Tarjih mengatakan al-ibadatu hiya taqabbalullah bimtithali wa amirih wa jinabi nawahi wa amila kulla ma adnahu syariah. Jadi ibadah itu adalah pendekatan diri kepada Allah Taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengerjakan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Taala. Nah, wahil amal khassah. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Mahil amal, apa yang membedakan ibadah umum itu ialah segala sesuatu yang Allah izinkan. Jadi segala sesuatu yang Allah izinkan dalam usul-usul yang bersifat al-asya, umududiyah, umur muamalah, itu semua adalah sesuatu yang hukum dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu yang dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta ata dalilu ala tahrimi. Jadi segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Itulah yang disebut dengan ibadah
umum. Jadi semua kegiatan kita, semua aktivitas kita, termasuk berolahraga, termasuk berekonomi, bermuamalah, apapun yang kita lakukan, selama itu dalam rangka mendekati kepada Allah Ta'ala dan diizinkan Allah, maka hukumnya boleh, dan itu adalah bagian daripada yang disebut dengan ibadah umum. Sedangkan ibadah khusus ialah ibadah yang hayat itu maksudnya keadaan-keadaannya, kondisinya, juz'iyatnya, bagian-bagiannya, kaifiatnya, cara-caranya, muta'ayyanah. Muta'ayyanah itu ditentukan, maksusah, dikhususkan. Tidak boleh misalnya dilakukan di seberang waktu atau dengan kemauan kita sendiri, tidak boleh. Jadi itu disebut dengan ibadah khusus. Nah, kalau kita lihat ibadah kurban itu ibadah apa? Boleh nggak menyembelih ibadah kurban ini di luar waktu yang 4 hari itu? Nggak boleh kan? Boleh nggak kita misalnya melakukan penyembelihan misalnya binatang yang lain saja, ayam atau apa saja, atau yang tidak seperti yang ditentukan oleh sunnah? Tidak boleh. Artinya apa? Berarti ibadah kurban itu ibadah khusus. Ibadah khusus yang aturannya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi oleh karena itu, ini kita harus lihat sebagai ibadah khusus, bukan ibadah umum yang boleh kita melakukan di mana saja. Jadi oleh karena itu, kalau kita melakukannya di waktu lain, itu bukan termasuk ibadah kurban. Beda nilainya. Beda. Kemudian yang kita perlu pahami bahwa untuk kurban ini dalilnya itu jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau istilah orang-orang fikih itu disebut dengan qat'iyud dilalah. Ya, dalil-dalil yang qat'i itu Al-Quran. Kemudian qat'iyul makna. Jadi pengertiannya jelas, tidak ada ihtimalnya itu. Tidak ada ihtimalnya, tidak ada interpretable. Ya, jadi waktunya, binatangnya, semuanya itu sudah dijelaskan, dan kita tinggal melaksanakan. Dan kerjaan kita ataupun tugas kita dalam soal yang menyangkut dengan ibadah mahdhah ini adalah melaksanakan perintah. Karena hukum pokoknya itu adalah al-asuf ibadah atau tauqif al-ittiba. Asal pada ibadah mahdhah itu adalah tawakuf, kita diam saja, tunggu perintah, datang perintah, kemudian kita laksanakan ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Pak, ini yang menyangkut dengan masalah masalah korban itu. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita dalam dalam konteks kita menghadapi pandemi? Sebetulnya kita harus tahu Pak, bahwa dalam Islam itu kan sangat banyak sekali Pak peluang-peluang kita untuk ajaran-ajaran Islam, konsep-konsep Islam tentang kepedulian sosial. Jadi ada yang disebut dengan zakat Pak. Zakat itu menyangkut dengan masalah kewajiban pribadi. Itu di situ ada masalah nisab, ada haul. Jadi waktunya kapan haulnya jatuh temponya masuk dan kapan nisabnya nyampe. Nah, itu zakat namanya. Itu menyangkut dengan tumbuh-tumbuhan, termasuk juga dengan binatang ternak, menyangkut juga dengan perdagangan, menyangkut juga dengan perhiasan, barang tambang dan sebagainya. Itu Pak, itu artinya apa? Itu memang ada ketentuannya. Ada ketentuan yang ditetapkan itu tentang berapa persentase. Misalnya kalau tijarah itu 2,5%. Kemudian ada juga yang tanaman seperti padi dan sebagainya, ada yang 5% atau 10%. Tersangkut itu diairi atau tidak ya. Kemudian ada juga rikas Pak. Ada rikas itu barang terpendam. Itu khumus Pak, 1/5, 20%. Jadi ada juga yang sifatnya apa Pak? Yang sedekah jariah. Orang yang punya harta banyak segala macam, dia bangun masjid, itu namanya sedekah jariah. Ada juga yang hadiah untuk kita saling memberi, ada yang sedekah. Dan infak secara umum. Jadi sebetulnya Pak, jadi dalam Islam itu ada bentuk-bentuk kepedulian sosial yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya juga sunat. Nah, seperti infak yang secara umum itu ya sunat, sedekah, kemudian juga barangkali mungkin juga sedekah jariah itu ya tidak wajib, tapi ketika orang punya harta dia memberikan yang juga nilainya luar biasa Pak. Ya oleh karena itu ya banyak sebetulnya peluang-peluang, banyak pos-pos
yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran, yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, yang bisa kita berikan kepada sesuatu yang memang ada sasaran yang harus dipenuhi. Seperti sekarang ini Pak, COVID ini kita wajib nih Pak. Artinya orang yang mungkin zakat bisa dipergunakan Pak untuk ini, karena ini miskin jelas ini, fakirnya fukara jelas membutuhkan ini. Dan itu memang saatnya, misalnya orang-orang berzakat, mungkin barangkali lembaga-lembaga amil zakat termasuk Lajismu itu memberikan kepedulian dan memberikan alokasi yang lebih besar terhadap apa yang disebut ini Pak. Jadi ini, nah sekarang bagaimana Pak misalnya dikaitkan dengan korban? Ya korban nanti barangkali sangat memberikan bantuan Pak. Apalagi orang yang selama COVID ini mungkin kurang makan, jangankan makan daging, makan yang biasa aja mereka susah. Nah, waktu kurban yang mereka sempat kita berikan oleh orang-orang yang berkorban tuh makanan yang bergizi, yang punya protein tinggi seperti daging macam itu Pak. Jadi untuk menambah imunitasnya, menambah ke daya tahan tubuhnya. Kamu bikin rendang kaleng tuh ya? Iya. Iya itulah artinya gini. Ini kan artinya apa? Artinya kesempatan untuk orang-orang miskin itu untuk memakan makanan yang bergizi, makan berprotein tinggi lah. Dengan adanya dengan adanya wabah COVID ini, korban memberikan kontribusi dalam rangka memberikan kesehatan, memberikan makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Nah ini Pak, dan kemudian barangkali ada juga nanya Pak, itu kan sekarang kan korban itu banyak di kota-kota itu katanya. Kalau di kampung-kampung kan korban nggak ada. Gimana kalau kita misalnya kalau korban di kota ini semuanya kota kemudian ya boleh juga. Ya, dan mungkin juga kalau kita lihat Pak di daerah 3T itu Pak, ya tertinggal, terluar, terpencil dan macam-macam itu kan juga mereka jarang korban Pak. Iya, benar. Katakan juga misalnya, jangankan jauh-jauh Pak, yang marginal di pinggir-pinggir kota aja, di kota Jakarta ini yang pinggirannya, tapi marginal di kota yang di pinggir yang daerah-daerah marginal itu, ya enggak sedikit juga Pak mereka yang enggak biasa makan daging. Jangan bilang Perstapora Pak. Mereka ada yang makan daging cuma sekali setahun Pak. Betul ya. Nah jadi bisa. Nah kalau untuk itu bagaimana? Apakah bagaimana? Pertanyaannya, karena daerahnya jauh, bisa nggak setelah hari tasik itu di drop ke sana? Artinya setelah hari tasik boleh. Ya yang penting Pak, yang ibadah mahdohnya itu adalah waktunya itu. Penyembelihannya itu. Penyembelihannya. Ya, jangan sampai kemudian nyembelihnya itu sebelum dan sesudah. Itu ditentu di situ. Tapi kalau tasarufnya, kalau misalnya boleh Pak, boleh. Kenapa? Misalnya seperti di Arab sini Pak, di Mekah sendiri, di Jabal Qurban tuh ratusan ribu. Dam-dam itu ya. Dam-dam itu, iya. Siapa yang mau makan Pak? Iya betul. Nah itu ada gudangnya, ruang dinginnya itu dimasukkan ke sana dulu. Nanti setelah selesai Idul Adha, baru di-packing dikirim ke berbagai daerah yang memang daerah-daerah yang katakanlah luar negeri katanya Bu ya. Ya keluar negeri, ya bukan di sana orang tidak butuh lagi Pak. Berapa orang di sana Pak? Kayak Afrika segala macam itu daerah-daerah yang kurang itu. Ini Pak. Jadi ini barangkali mungkin menjadi pengetahuan kita penting, sehingga kita tidak harus memaksakan diri hari ini harus habis, sehingga dibagikan masing-masing dapat 10 kilo. Jangan begitu. Iya, artinya bisa dikirim kemana. Jadi yang penting Pak, harus kita berikanlah infak kita itu, lakukanlah itu apa yang disediakan Allah Ta'ala itu sesuai dengan waktunya lah. Ada waktunya, ada saatnya, ada sasarannya yang khusus. Kalau ya zakat, ya ada waktunya pada masing-masing pribadi. Ketika memang jatuh temponya udah sampai dan kebetulan memang nisabnya memang tercukupi nisabnya. Nah, dan itu harus dihitung dan diberikan kepada asnaf yang 8. Kalau itu misalnya zakat fitrah ya pada masa di akhir Ramadan diberikan ya sebelum sholat Id. Kalau setelah sholat Id namanya sedekah.
Ya. Kemudian kalau misalnya infak-infak yang lain, zakat yang lain silakan sesuai dengan waktunya. Kapan dibutuhkan. Jadi oleh karena itu begitu juga kurban kapan. Nah, kurban sekali setahun ini adalah merupakan bentuk upaya kita melatih diri kita, mengingatkan kita harus kesadaran, menumbuhkan kesadaran sosial bahwa kita ini harus memberikan pengorbanan. Kalau Nabi Ibrahim itu bersedia mengorbankan anaknya Ismail yang kemudian diganti dengan kibas untuk mengikuti Allah SWT. Nah, kita sekarang diminta cuman mengorbankan sebagai harta kita untuk beli binatang ternak. Ya, kenapa kita tidak bisa? Maka Rasulullah SAW sangat mengecam orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan dia tidak berkorban, maka jangan mendekat-dekat ke musala kami ini. Ini begitu, Pak. Jadi sehingga maka hukum kurban itu menjadi sunnah muakkadah. Sunnah yang ditakiti. Jadi artinya bukan sunnah yang boleh tinggalkan, Pak. Muakkadah itu sunnah itu jangan dianggap sesuatu yang boleh tinggalkan. Sekarang kan ada penghitungan umum, Pak. Ya kalau namanya wajib itu wajib. Kalau sudah tidak dikerjakan berdosa, dikerjakan berpahala. Kalau itu misalnya kalau itu makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Oleh karena itu sunat-sunat itu bisa ditinggalkan. Tidak begitu, Pak. Sunnah itu dihidupkan. Kenapa? Sunnah itu memagar yang wajib. Kalau yang sunat kita lakukan, maka yang wajib ini bisa-bisa juga akan tidak terkerjakan. Jadi kita kerjakan yang sunat untuk memelihara dan menjaga yang wajib itu. Jadi oleh karena itu barangkali ini yang perlu kita yang kita perlu. Ini kalau penyembelihan gimana nih Bu ya? Kan di masjidnya nyembelih nih. Pasti udah banyak orang lihat tuh Bu ya, nanti orang ya itulah barangkali mungkin ini perlu ada koordinasi dengan pemerintah ya, dengan instansi terkait. Nah, artinya bagaimanapun ya kebersihan perlu jaga. Dalam masa pandemik ini, masa COVID ini perlu kita tetap menjaga protokol medisnya. Jadi tidak boleh ramai-ramai. Ya oleh karena itu syiar itu juga jangan difahami, dimaknai ramai-ramai kumpul kemudian bukan. Ya syiarnya itu pada penyembelihannya, bukan ngumpul ramai-ramainya. Ya oleh karena itu Nggak rame-rame kumpul nggak apa-apa. Ya, kita serahkanlah kepada panitia untuk melenggarakannya bagaimana supaya aman. Mungkin ada kerjasama dengan rumah potong hewan dan segala macam, itulah urusan sifatnya sangat sangat teknis. Itu bisa diatur. Yang penting di saat pandemi COVID-19 ini semuanya harus punya tanggung jawab sosial untuk bisa saling menjaga, sehingga kita selalu terus memutus mata rantai penyebaran wabah virus COVID ini, sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu tidak malah membuat kita mendapatkan sesuatu yang dapat mendatangkan keberatan. Mari kita laksanakan dengan ibadah dengan baik, kurban itu dengan baik, kita patuhi aturan-aturan protokol medisnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar yang optimal, ikhtiar yang maksimal, Allah akan pelihara kita dari segala bentuk wabah dan musibah itu. Baik, pemirsa Spirit of Dakwah, sangat jelas sekali bahwa nanti insya Allah kita akan berangkat haji di tahun depan. Ya, jangan khawatir, ya, jangan merasa bersedih hati. Kemudian tetap saja berkorban dan utamakan juga menolong sesama manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.